Baik, selamat datang kembali di perkuliahan teknologi energi biomasa. Pada minggu kelima ini kita akan membahas 3 sesi. Yang pertama, chapter ke-10, buku Bioenergi, Biomass to Biofuel, karangan Ayu Dahlia, part 3. Dan pada sesi pertama kita akan membahas terkait dengan manajemen energi dalam melakukan produksi di lapangan. Terkait dengan produksi di lapangan, berarti kita akan membahas bagaimana pengelolaan lapangan atau area tanam dari biomasa atau energi crop secara efektif dan efisien. Dan dalam pembahasan kali ini pengelolaannya dilakukan secara mekanika atau menggunakan peralatan presisi seperti traktor, dan poin-poin terkait dengan bagaimana manajemen energi dalam penggunaan traktor dan yang terkait akan dibahas di sesi kali ini. Konsumsi energi di lapangan diperuntukkan untuk pengoperasian alat seperti traktor dan forage harvester, pemanen forage atau rumput yang digunakan sebagai pakan pemamah biak, yang juga nanti akan dikombine dengan traktor itu sendiri. Juga untuk sprayer. Nah, jadi mesin utama atau penggeraknya adalah traktor, dan di traktor itu akan dipasang equipment tambahan yaitu forage harvester dan sprayer. Sprayer untuk apakah? Untuk penyebaran pestisida, pemupukan cairan dan sebagainya. Efisiensi bahan bakar untuk menjalankan traktor dalam rangka penggemburan atau pembuatan gundukan akan berdampak pada eh, minimalisasi penggunaan bahan bakar. Jadi apabila eh, cara menggunakan traktornya dilakukan secara efektif ya, karena traktor tersebut mengelilingi dengan mekanisme berulang-ulang dalam mengelilingi satu demi satu area dari lahan tersebut, tentu akan mengkonsumsi bahan bakar yang cukup yang sangat banyak. Nah, ketika menyiasatinya dalam satu tahap, traktor tersebut bisa melakukan banyak hal, tentu itu bisa meminimalisir penggunaan bahan bakar. Kurang lebih begitu mekanismenya. Kemudian perhitungan kasar kebutuhan bahan bakar untuk traktor itu sendiri pada rentang 1 hingga 2,5 galon diesel per ekar. Satu itu ketika melakukan penghematan, dan 2,5 galon diesel per ekar itu ketika tanpa melakukan manajemen efisiensi. Konsumsi bahan bakar tergantung pada kedalaman tanah olahan, kondisi tanah, kecepatan alat traktor, serta beban alat. Jadi itu adalah faktor yang mempengaruhi kinerja traktor. Contoh aktivitas yang dilakukan traktor ada sisal. Sisal itu adalah mengais atau membersihkan sisa residu biomasa tanaman yang ada di permukaan, meskipun mengikis tanah, namun tujuannya untuk mengambil sisa-sisa residu sehingga kedalamannya tidak terlalu dalam atau hanya di permukaan. Kemudian subsoiling, melakukan penggalian tanah lebih dalam. Kalau kita menggunakan alatnya manual itu menggunakan cangkul, namun ini berbantu traktor karena area yang digunakan itu sangat luas dan berbantu dengan peralatan mekanik. Tujuan subsoiling adalah menghilangkan compactness dari tanah, dan emplow ini membuat gundukan ya. Jadi ketika gundukan atau seperti seolah-olah kuburan ya, deretan-deretan kuburan itu berbentuk seperti huruf M, jadi itu emplowing ya. Jadi membuat gundukan yang gembur sehingga memudahkan dalam penanam biji. Kemudian ada disc apabila tidak menggunakan membentuk emplow, membentuk garis-garis tanaman menggunakan disc. Lalu melakukan field cultivation. Cultivation artinya melakukan tahapan penggemburan juga, namun kedalamannya tidak sedalam ketika melakukan tahapan subsoiler. Lalu dilakukan dengan tahapan berikutnya adalah planting, penanaman, spraying, penyiraman, dan harvesting, pemanenan. Nah, di sini di grafik ini Anda bisa lihat primary tillage atau pembuatan tanah yang gembur secara primer. Membedakan primary tillage dan secondary tillage adalah kedalamannya. Primary tillage tidak kedalamannya tidak sampai atau di bawah 6 inci ya. Nah, di sini aktivitas yang dilakukan adalah sisal, subsoiling, kemudian pembuatan emplow ya atau gundukan,
lalu pembuatan petak-petak disk seperti ini. Dan secondary tillage di sini membuat atau mendalami lagi tanah seperti subsoiling, menggunakan disk juga, dan field cultivation. Dan di tahapan berikutnya ada plant spray harvest. Dan ini grafik ini menunjukkan perbandingan penggunaan diesel bahan bakar galon per ekernya. Jadi untuk primary tillage, secondary tillage, dan untuk kegiatan penanaman, spraying, dan harvesting. Pembenihan atau seeding dapat tanpa pembuatan gundukan atau tanpa melakukan emplowing, pembuatan gundukan dengan menggunakan penempatan benih akan memberikan perolehan dengan metode gundukan konvensional. Jadi ketika tidak menggunakan emplowing ini ditiadakan, energi yang diberikan itu seolah-olah kita menggunakan energi dengan metode gundukan konvensional. Tentu itu lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan emplowing. Pengurangan mekanisme pengundukan, emplowing, dan peniadaan sama sekali dapat berjalan sukses untuk tanaman tertentu karena keberadaan sisa biomasa di periode tanaman sebelumnya mendukung pengurangan tahap pengundukan seperti penanaman kedelai setelah pemanenan jagung. Jadi keadaannya biomasa itu membantu menjaga moisture content, menjaga tanaman tanah tetap lunak ya, tetap gembur, sehingga memudahkan penanaman tanaman berikutnya tanpa harus membuat emplowing ya. Namun ini tidak bisa dilakukan untuk setiap tanaman ya. Salah satu yang diberikan contoh oleh literatur ini adalah penanaman kedelai setelah pemanenan jagung. Karena biomasa sisa dari tanaman jagung itu cukup banyak ya. Apabila pembuatan gundukan sesuatu yang diharuskan, maka dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam, yaitu 6 hingga 8 inci. Tadi saya sampaikan, penggundukan yang agresif itu membutuhkan energi 1,5 galon diesel per ekor, bahkan lebih. Skema lain yang dapat meningkatkan efisiensi adalah mempersempit barisan tanaman untuk jagung yang dapat menstimulasi pertumbuhan vegetatif, yang mana itu bisa meningkatkan perolehan. Kemudian melakukan penanaman pada area bekas penanaman tanaman legium atau kacang-kacangan atau polong-polongan, yang mana kadar nitrogennya itu tinggi sehingga bisa mengurangi penggunaan pupuk nitrogen. Kemudian dalam penggunaan traktor, satu aspek yang perlu kita tinjau adalah ballasting. Ballasting adalah penambahan beban dengan tujuan untuk menambah cengkraman roda pada tanah. Apabila itu cengkraman kuat, maka traktor tidak akan mengalami slip sehingga meminimalisir energi yang terbuang sia-sia. Apabila diatasi dengan beban penyeimbangan yang sangat berat, tentunya traktor akan terbenam. Dan terbenam traktor itu pun tidak bagus karena juga bisa berpotensi slip. Namun apabila terlalu ringan, itu pun juga tidak bagus ya. Rentang slip roda optimum pada efisiensi traktif maksimum bergantung pada kondisi tanah. Di grafik sebelah menunjukkan traktif efisiensi untuk masing-masing tanah. Tanah konkret yang berbatu, kemudian firm soil, tilt soil, tanah gembur, soft sandy atau tanah berpasir, itu memiliki traktif efisiensi yang berbeda-beda. Untuk tanah yang lembut, soft sandy, traktif efisiensinya rendah karena potensi slip sangat besar. Ya, Anda bisa ilustrasikan ketika memacu kendaraan X-Trail ya, di lumpur banyak slip yang terjadi. Analoginya seperti itu. Dan ini diatasi dengan beban penyeimbangan yang berat ya, mengakibatkan traktor terbenam, dan tentunya dengan beban yang berat energi yang digunakan untuk bergerak juga bertambah. Efisiensi traktif atau aktivitas dari traktor itu bergantung pada rasio tenaga untuk draw bore ya. Batang penarik ini adalah batang yang nanti akan combine, akan dipasangkan, apakah itu peralatan untuk pembuat emplow atau peralatan chiseling atau peralatan untuk harvesting, spraying, itu menggunakan draw bore. Nah, tergantung pada peralatannya, kemudian tergantung pada tenaga dari poros kendaraan ya. Poros yang berputar ia memutar roda untuk traktor tersebut.
Beban total traktor yang sesuai bergantung kepada jenis traktor dan kecepatan yang diinginkan bergantung pada jenis traktornya. Traktor itu ada tiga jenis ya. Traktor wheel drive, two wheel drive, yaitu traktor yang mana setirnya itu hanya mengendalikan roda di depan. Dan traktor mechanical wheel front drive, di mana butuh setirnya dua di depan, namun ada tenaga tambahan ada alat tambahan yang digunakan pada tipe traktor ini dikarenakan beban traktor yang besar ya, sehingga butuh alat atau fitur tambahan di bagian depannya, namun kendali berada di depan. Kemudian four wheel drive. Four wheel drive ini adalah traktor yang mana porosnya atau batang aksel yang tadi disebutkan di slide sebelumnya terkait antara dua roda depan dan dua roda belakang. Nah, tujuannya apa? Untuk melalui medan-medan yang cukup berat seperti bebatuan yang terjal, yang mana membutuhkan kekompakan antara ban depan dan belakang. Atau misalnya apabila mengandalkan ban belakang saja khawatir terjadi slip, itu dibantu dengan kekuatan dari ban depan. Jadi 4WD umumnya digunakan untuk kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan 2WD di sini. Dan di sini untuk kecepatan mil per jamnya itu beban ideal dari traktor untuk kecepatan di bawah 4,5 mil per jam, beban idealnya itu adalah 130 per horsepower, 130 pound per horsepower untuk traktor jenis 2WD dan 110 pound per horsepower ya untuk traktor 4WD. Demikian pula untuk kecepatan di atas 4,5, kecepatan 5 dan 5,5 memiliki nilai masing-masing. Dan ini hasil dari observasi di lapangan. Dengan kondisi seperti ini, maka penggunaannya bisa dilakukan secara efisien. Apabila nilainya itu di bawah dari nilai tersebut, tentunya energi yang digunakan terbuang sia-sia ya, karena lebih kecil dari kapasitas yang seharusnya ditampung. Peralatan mekanik itu seharusnya diperuntukkan untuk kapasitas yang sesuai agar prosesnya lebih ekonomis. Berat traktor dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang poros penggerak, dan masing-masing bagian tersebut memiliki kriteria proporsi beban, di mana untuk masing-masing dari jenis traktor tersebut, untuk 2WD di sini tentu di sini ada mekanisme atau konfigurasi pemasangan alat tambahan, apakah tadi harvester atau seeder. Nah, apabila dia dipasang di belakang, dalam artian berarti dia ditarik, maka proporsi beban depan dan belakang itu untuk masing-masing jenis traktor bisa dilihat pada tabel berikut. Demikian pula untuk kondisi semi terpasang. Semi terpasang ketika umumnya ini dipasang di depan ya. Dalam kondisi semi terpasang, alat tersebut tidak sepenuhnya dikendalikan oleh traktor. Nah, ini adalah proporsinya. Dan ini terpasang penuh juga ada proporsinya. Terpasang penuh berarti traktor itu mengendalikan alat, apakah itu chiseling atau subsoiler ataupun emplower atau tadi disker, dan itu terkendali secara penuh, maka ada proporsi berat, beban, dan belakang agar energi yang digunakan oleh traktor atau galon diesel per ekernya itu optimum. Jadi ini gambaran perbedaan tiga traktor yang umum digunakan pada sistem pertanian ya. Jadi sekilas yang kita kaji di awal di sesi pertama ini adalah bagaimana efisiensikan praktek di lapangan ya, karena kalau misalnya kita analogikan dengan energi konvensional dari energi minyak bumi atau fosil, maka kajian ini berada di sumur kilangnya seperti itu. Jadi bagaimana mengoptimalkan sumur kilang yang sudah tua, bagaimana agar dia bisa efektif dan efisien. Nah, analogi dengan sumur kilang, maka sumber dari
Energi crop di sini adalah lahan atau ladang pertanian seperti itu, dan kita akan meninjau secara sekilas ya, tidak terlalu dalam faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dari praktek di lapangan. Dan tentunya apabila ini sistemnya termekanisasi dengan baik, maka itu menggunakan traktor. Dan ini adalah jenis-jenis dari traktor yang tadi disebutkan, two-wheel drive tractor, four-wheel drive tractor, dan mechanical front-wheel drive tractor. Kemudian dalam hal perawatan, tangki bahan bakar. Jadi dalam tangki bahan bakar, apakah itu di traktor atau di peralatan yang menggunakan bahan bakar di lapangan, lakukan penggantian filter bahan bakar agar pengotor-pengotor yang tertahan di filter tidak masuk ke dalam tangki sehingga mengakibatkan efisiensi pembakaran menjadi menurun. Dengan penggantian filter bahan bakar, filter udara primer dan sekunder di dalam alat tersebut, maka kinerja dari traktor tersebut dapat meningkat 3,5%. Dan perawatan yang dilakukan itu akan memberikan penghematan bahan bakar sebesar 105 galon per tahun. Jadi ini adalah data-data angka praktis yang diperoleh di lapangan. Kemudian transmisi. Transmisi itu adalah proses konversi dari energi fuel atau energi kimia, bahan bakar yang kita gunakan adalah minyak bakar, menjadi energi mekanis ya, yang bisa digunakan untuk menarik drawbar. Drawbar itu alat yang terkait dengan apakah harvester atau plower pada traktor. Dan dalam mekanisme transmisinya, untuk menghemat energi maka ganti transmisi ke gear yang lebih tinggi untuk mengurangi RPM. Jadi ketika Anda mengendarai motor konvensional atau mobil kopling ya, tentu ada yang disebut sebagai gear. Nah, ketika gearnya itu lebih besar, maka RPM-nya untuk kecepatan yang sama itu lebih sedikit. Nah, itu bisa menghemat energi ketika melakukan penarikan drawbar yang dikaitkan dengan apakah itu dengan plower, chiseler, ataupun dengan harvester. Nah, ini terhubung dengan tadi harvester, kultivator, planter, dan sprayer. Penggunaan bahan bakar yang umumnya itu 75% dari maksimum dapat berkurang 8% ketika transmisi diganti dari gear 9 ke gear 11 ya. Jadi jumlah gearnya besar karena memang ini alat berat ya. Jadi penggunaan bahan bakarnya menjadi lebih sedikit, lebih berkurang 8%. Dan kecepatan mesin berkurang dari 2019 menjadi 1549 RPM. Apabila hanya 50% tenaga drawbar, maka bahan bakar akan berkurang 21%. Jadi berpengaruh sekali dalam mengganti transmisi gear yang dengan level lebih rendah ke level lebih tinggi agar RPM perputaran untuk kecepatan laju yang sama menjadi lebih kecil. Berikut adalah hasil percobaan lapangan terkait beberapa perlakuan dalam menggunakan traktor, yaitu kecepatan mesin, kecepatan travel, kedalaman gundukan, ya, inflasi ban atau seberapa besar tekanan udara yang harus diberikan ke dalam ban secara ideal. Karena kalau misalnya terlalu besar, maka kita akan butuh ballasting lebih besar pula. Karena apabila tekanan udara di ban itu terlalu besar, maka kecenderungan slipnya itu juga lebih besar. Dan juga bantuan roda depannya itu apakah perlu tambahan roda depan atau tidak. Kemudian penggunaan roda tunggal versus roda ganda ya. Nah, di sini jumlah traktor yang digunakan ada 48 dengan masing-masing perlakuan dengan jumlah masing-masing traktor. Dan ketika diambil contoh salah satu perlakuan saja, misalnya dengan perlakuan kecepatan mesin di sini dengan total 19, maka tren yang bisa kita amati itu ada 18. Satunya tidak menunjukkan perbedaan ya. Dan di sini signifikan statistiknya ada 8.
Dan dengan melakukan konfigurasi terkait dengan kecepatan mesin dan gear, di sini dapat menghemat bahan bakar sebesar 25,2%. Nah, di sini kita lihat inflasi ban ini negatif, berarti dia menggunakan bahan bakar yang lebih besar apabila kita melakukan variasi terlalu besar di inflasi ban. Jadi tetap berada pada kondisi tekanan ban sesuai yang disarankan oleh manufacturer seperti itu. Dalam melakukan pemilihan traktor, spesifikasinya harus dilihat dari si efisiensi. Kita lihat berapa speknya, berapa horsepower. Horsepower hour itu ekivalen dengan BTU ya, BTU atau berapa energi per volumenya. Maka semakin besar energi per satuan volume, maka semakin baik. Kemudian melakukan perbandingan efisiensi dengan kapasitas muatan yang sama ya, atau benchmarking antara traktor satu dan traktor yang lainnya. Kemudian fitur lain yang perlu dipertimbangkan adalah sistem terotomatisasi. Auto steering menggunakan GPS atau Global Positioning System ya, dan juga auto SWAT control untuk penyemaian, pemberian pestisida dan pemupukan menjadi pertimbangan dalam efisiensi aktivitas. Kemudian sistem terotomatisasi juga dapat menghemat penggunaan bahan input ya. Jadi tadi seperti bahan input itu berupa pupuk ya. Apabila kita tidak menggunakan sistem terotomatisasi, misalnya kita memprediksi jarak, apakah jarak ini sudah dikasih pupuk atau tidak, itu berdasarkan feeling saja, ada potensi hanya berdasarkan perkiraan saja. Maksudnya ada potensi kita bisa memberikan pupuk itu terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau benihnya itu over atau kekurangan, under, seperti itu. Nah, dengan sistem terotomatisasi ini hal itu bisa diefektifkan sehingga bisa menghemat penggunaan pupuk dan benih 1 hingga 12%. 1% penghematannya sedikit karena mungkin ketika menggunakan tanpa sistem terotomatisasi feelingnya sudah bagus dan sudah profesional. Seperti itu. Sistem pendinginan otomatis pada sistem dapat meminimalisir waktu tunda. Ya, waktu tunda idle karena mungkin dalam penggunaan traktor yang berkepanjangan dalam waktu yang cukup lama mengakibatkan mesinnya itu panas dan butuh pendinginan mesin terlebih dahulu, dan untuk itu traktornya pasti akan dimatikan. Apabila dimatikan maka itu adalah waktu idle dan itu tidak diinginkan apabila waktu idle-nya itu lama. Kemudian fitur bahan bakar yang menggunakan peralatan anti-freeze di sini cukup diperlukan apabila untuk negara 4 musim. Dalam pemanenan, 40% energi digunakan untuk pemotongan rumput forage, yaitu rumput yang digunakan sebagai pakan ternak seperti kuda, sapi, dan sebagainya. Itu dipengaruhi oleh ketajaman pisau dan jarak potong. Kemudian setelah dipotong, rumput tersebut dikumpulkan dalam bentuk windrows ya, dan selanjutnya akan dipadatkan atau dimampatkan dalam bentuk silinder atau balok-balok jerami. Nanti di sesi berikutnya contoh baling akan ditunjukkan ya. Kemudian untuk pemanenan biji-bijian yang melibatkan mesin pengumpulan, perontokan, pemisahan, pembersihan dan pemindahan. Jadi dapat menggunakan traktor dan pengerjaan dalam jumlah jauh di bawah kapasitas tentu akan menyanyiakan bahan bakar ya, karena tadi di tabel yang sebelumnya disampaikan ada beban ideal untuk satuan horsepower yang digunakan seperti itu. Apabila lebih kecil daripada itu tentu bahan bakarnya akan terbuang sia-sia. Kemudian perawatan seperti penggantian pisau yang telah tumpul, kemudian pengecekan sabuk conveyor dan penggantian filter udara dan bahan bakar perlu dilakukan. Dalam pengoperasian peralatan-peralatan lainnya seperti mesin penggemburan, penyemaian dan pemupukan dalam satu kali jalan, itu sangat memungkinkan dan dapat mengefisiensi penggunaan energi ya. Jadi kalau misalnya traktor itu hanya menggunakan satu alat penggemuran, penyemaian dan pemupukan terpisah, maka dia akan mengelilingi lahan tersebut 3 kali. Karena untuk penggemburan 1 kali, penyemaian 1 kali, dan pemupukan 1 kali. Nah, apabila ketiga alat itu terintegrasi dalam satu mesin, maka cukup 1 kali saja, maka penggemuran, penyemaian dan pemupukan itu
sudah dapat dilakukan, dan itu mengefisiensikan penggunaan bahan bakar. Dan hal yang lain yang perlu diperhatikan yang mempengaruhi penggunaan energi seperti pemupukan menggunakan amonia dan pupuk nitrogen dari gas alam itu membutuhkan energi dari produksi pupuk itu sendiri karena bahan bakunya adalah gas alam. Dan untuk tanaman yang membutuhkan pupuk nitrogen seperti jagung, maka energi input untuk pembuatan pupuk itu apabila diekivalenkan dengan ladang jagung itu adalah 13,4 hingga 18,7 galon diesel per ekar, yang mana itu lebih besar dibandingkan dengan penggunaan diesel pada seluruh aktivitas lapangan, yaitu 4 hingga 6 galon diesel per ekar. Dan itu merupakan perbandingan yang cukup besar dan cukup besar energi yang diluangkan untuk pembentukan pupuk ya, jadi itu terlihat tidak efektif ya. Dan pengeringan hasil panen pada penyimpanan penggunaan bahan bakar itu membutuhkan 6,9 galon per ekar. Jadi agar hasil panennya itu tetap awet, apabila tidak langsung dimanfaatkan butuh disimpan, dan agar diawet butuh dikeringkan agar mengurangi aktivitas air sehingga sehingga pertumbuhan mikroba atau agen biologis lainnya itu tidak bagus di kondisi kadar air yang rendah. Dan untuk pengeringannya dilakukan dengan menggunakan alat pengering, dan kebutuhan alat pengering itu bahan bakar untuk alat pengering itu adalah 6,9 galon per ekar. Selain itu penanaman yang bergantian antara satu spesies tanaman dan spesies lainnya juga mempengaruhi dalam efisiensi, seperti penanaman rumput alfalfa atau tanaman legium sebelum penanaman jagung direkomendasikan karena bisa mengurangi asupan pupuk nitrogen. Tanaman tersebut seperti rumput alfalfa dan tanaman legium tersebut memfasilitasi keberadaan nitrogen di tanah. Pupuk kandang atau dari kotoran hewan juga bisa menjadi alternatif, namun perlu dilakukan pengecekan berkala untuk memastikan kualitas tanah dengan menggunakan pupuk kandang tersebut, karena tidak terkendali ya pupuk kandang itu kadar nitrogennya, bergantung kepada hewan yang digunakan. Lalu teknologi pertanian yang presisi dapat memberikan peluang lebih baik dalam produksi biomasa, seperti pemberian input secara presisi yang dibantu oleh fitur GPS atau Global Positioning System dan GIS, Geographic Information System, yang memberikan informasi kontur tanahnya itu bebatuan atau tidak, sehingga tipe traktor mana yang sesuai, seperti itu. Hal itu dapat membantu manajemen kerja dengan baik ya. Sekian sesi pertama, dan berikut adalah sumber informasi grafis atau gambar-gambar ilustrasi yang digunakan di slide ini. Kita akan masuk ke sesi